Bapak Ibu, saudara sekalian, saya akan memperkenalkan hari ini kita dapat pembicara tamu, tapi sebenarnya bukan tamu, karena Pastor Jayadi Lontoloa dan Ibu Astiama Manurung ini adalah alumni dari Jogja, dua-duanya dari Jogja. Dan Pastor Jayadi sekarang mengembalakan gereja Evination di Medan. Di sana ada Iin Ginting, ada Dodi Pasaribu, itu juga semua dari Jogja. Juga sempat ada Eta Gultom yang hijrah ke Jakarta, tinggal di Jakarta, sempat juga ada di Medan. Jadi alumni Jogja ini ada di mana-mana Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita jemaat yang kecil, tapi kita memberkati sampai ke bangsa-bangsa. Di Malaysia juga kita melihat ada banyak alumni kita juga bekerja, melayani Tuhan, dan menjadi berkat di sana. Dan memang ini pernah dinubuatkan oleh Nabi Joe Smith, dia sudah meninggal waktu dulu zaman Maranatha Campus Ministry, dia pernah ke Indonesia, pernah ke Jogja tahun sekitar 89. Ya, namanya Joe Smith, dia punya karunia Nabi dan dia berkata jemaat Jogja ini seperti jemaat Antioquia yang kecil tapi dampaknya menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa karena banyak para missionary, penginjil, pengerja yang dikirim dari Jogja. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, dari jemaat Jogja ini juga banyak di gereja lain. Ada yang jadi hamba Tuhan, gembala, pendeta, penginjil, ya. Jadi memang betul-betul nubuatan itu digetapi. Nah, pada hari ini saya perkenalkan sekilas, nanti Pak Jayadi sendiri yang akan memperkenalkan keluarganya. Kemudian Ibu Astiama Manurung ini alumni dari STIE YKPN di Jogja. Ini alumninya Pak Edward Pati ya. Tahun berapa Bu Astiama lulusnya, alumni tahun berapa? Alumni 97 Pak. 97. Jadi Bu Asri itu asistennya saya Pak Ji. Oh, asisten. Dapat nilai bagus terus. Jadi yang jadi asisten Bu Asri atau Pak Edward ini? Bu Asri. Bu Asri. Oh, Bu Asri, oke. Bu Asri jadi asisten dosen, luar biasa. Jadi, nah, waktu saya searching sedikit untuk memperkenalkan ini, saya research sedikit, saya lihat-lihat Facebooknya beliau. Ternyata beliau ini, Bu Asri, ini penggemar klub FC Barcelona ini. Wah. Anak-anak suka. Ya, gimana Bu? Anak-anak saya suka. Oh, main bola. Jadi saya kaget juga, saya searching, saya studi Facebooknya, wah ini penggemar FC Barcelona. Nah mereka, Pak Jayadi Bu Asri ini tanggal 7 Oktober kemarin, baru saja merayakan anniversary-nya ya, 19 tahun. Kita berikan ya, aplaus, selamat. Thank you. Luar biasa Pak Jayadi dan Bu Asri, tidak terasa ya 19 tahun pernikahan. Dan dari pernikahan mereka ada 3 anak yang dikasihi. Nomor 1 namanya Dian Teresia, 18 tahun. Ini juga berkat Tuhan baru diterima di Universitas Negeri Medan ya. Jadi kayak UNY-nya Jogja, tapi di sana Universitas Negeri Medan. Pendidikan bahasa Inggris. Wow, selamat ya. Terima kasih. Passionnya juga tadi saya dengar Pastor Jayadi mengatakan suka mengajar anak-anak dari 40 menit dari Medan Pak ya, di daerah lain. Pinggiran kota Medan untuk belajar bahasa Inggris. Ini sama tadi saya katakan juga passionnya sama kayak Debra juga. Waktu KKN dia juga ada murid-murid sampai hari ini yang masih tetap kontak sama Debra. Kemudian anak keduanya Enoch David, 17 tahun ya. Ini berarti SMA Pak Jayadi ya? Masih SMA. Masih SMA. Kelas berapa Pak Jayadi? Kelas 12-nya ya. Oke, sama 12. Kayak AB berarti. Tahun depan akan masuk perguruan tinggi ya. Lalu yang terakhir anak ketiganya putra Besalel Putra 11 tahun. Ini berarti SD ya Pak, kelas 5. Kelas 6. Oke. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Jayadi dan Ibu Astiama dengan sambutan khas dari Jogja. Mari kita berikan aplaus. Silakan Pak, silakan Pak Jayadi. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi saya Selamat pagi, jemaat Evination Yogyakarta. Saya menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bisa menyembah Tuhan dan kita bisa bersekutu di dalam ibadah daring, ya, Zoom meeting, ya.
pandemi ini menyebabkan kita harus berubah dan kita melakukan ibadah dalam konsep yang berbeda. Tapi di satu sisi memudahkan kita untuk bisa berinteraksi, bahkan pada hari ini kami di ikutan ibadah sama-sama dengan Every Nation Yogyakarta. Praise God. Ini satu hal yang luar biasa. Belum pernah terjadi seperti ini. Tapi karena COVID, karena pandemi ini, semua ini terjadi. Oleh karena itu, terima kasih Pastor Jamie, terima kasih Bu Yanti, terima kasih leadership team dari Every Nation Jogja untuk memberikan kepercayaan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, jadi ini adalah satu privilege, satu kehormatan bagi saya, dan oleh karena itu saya juga mau membawa salam Medan, Horas Majua-jua Jahobu, ya, itu salam khas kami dari Medan, ya. Jadi satu saat ya kita bisa beribadah juga bersama-sama. Dan saya mungkin mulai share screen. Sekilas tadi sudah diperkenalkan oleh Pastor Jimmy, keluarga saya. Sedikit ya memperkenalkan keluarga kami. Ini keluarga saya ya. Jadi saya punya anak seperti disampaikan oleh Pastor Jimmy tadi. Anak saya saya punya istri satu-satunya ya. Ini anugerah Tuhan dalam hidup saya, pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidup saya. Dan kami seperti tadi dikatakan oleh Pastor Jimmy sudah 19 tahun menikah, dan saya sangat menikmati menikah dengan dia. Dan kemudian kami dikaruniai 3 orang anak, yang paling besar Dian Teresia, Enoch David, dan kemudian Besalel Putra. Berbeda-beda mereka ya. Paling besar senangnya untuk art, senang nari, senang melakukan hal-hal yang berbau art ya. Dan juga yang kedua lebih kalem ya, karena lebih ikut ke mamanya, lebih kalem ya, dia lebih nggak terlalu heboh. Dan kemudian yang paling terakhir Besalel Putra itu lebih ke saya ya, lebih mirip ke saya ya. Ya, fotokopi saya kata papa saya ya. Dan ini sekilas keluarga saya, dan cuma satu istri saya, dan saya tidak akan cari yang lain. Dan ini keluarga kami. Dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini, saya akan pakai untuk berbagi firman Tuhan, tetapi saya juga mau berbagi kesaksian. Mengapa? Karena saya tahu hari ini saya ada di tengah-tengah orang yang berhati nyaman. Jogja berhati nyaman. Itu melekat di dalam hidup saya. Bahkan sudah lama sekali saya rindu untuk bisa kembali lagi mengunjungi kota Yogyakarta, karena banyak hal yang begitu berkesan, bukan cuma berkesan tapi itu mengubah hidup saya. Jadi kesaksian singkat saya adalah 25 tahun yang lalu ketika saya bekerja dan ikuti pelatihan ke Jogja, saya dikirim oleh perusahaan saya. Waktu itu saya belum kuliah, saya belum ikut bangku kuliah, akhirnya diterima bekerja dan akhirnya harus ikut pelatihan tahun 1995. 1995 saya pergi ke Jogja dan akhirnya belajar di sana, tinggal satu rumah dengan beberapa mahasiswa, dan tiap pagi saya dengar mereka berdoa. Pertama saya merasa terganggu dan akhirnya saya mulai mencari tahu ini apaan ini, rame-rame pagi-pagi nyanyi keras-keras, berdoanya dengan semangat, dan akhirnya saya mulai mengintip-ngintip. Dan akhirnya bukan saya yang ngintip, mereka yang mulai ngintipin saya. Dan akhirnya mereka mulai menginjili saya, bersaksi kepada saya. Dan karena tinggal di tempat yang sama, tidak ada escape, tidak ada tempat pelarian. Akhirnya apa yang terjadi? Kasih karunia Tuhan, saya bertobat. Saya bertobat dilayani oleh beberapa mahasiswa yang ada di situ. Secara khusus memang Bang Ishak, dan juga sekarang adalah seorang pastor ya di gereja GBI, dan ada namanya Bang
Joel Yani yang sekarang ada di Semarang ya, dan saya tetap punya hubungan dengan mereka dan saya bersyukur sekali. Mengapa pada waktu itu termasuk Bang Joel Yani belum selesai kuliah ya, masih mahasiswa, tapi berani melangkah keluar dari kenyamanannya untuk berbagi Injil kepada saya. Ya, dan oleh karena itu satu kesan yang begitu kuat dan peristiwa itu begitu luar biasa. Tuhan izinkan saya mengalami kasih karunia Tuhan. Peristiwa itu mengubah hidup saya dan hari ini saya akhirnya jadi hamba Tuhan. Wah, itu satu kasih karunia yang luar biasa yang tidak bisa saya bayangkan kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Dan seperti tadi saya bilang dan juga diceritakan oleh Pastor Jamie, istri saya Asri ya, merantau ke Jogja, sudah mencoba berusaha kuliah di beberapa tempat yang lain, tetapi akhirnya Tuhan mengarahkan dia sampai ke Jogja. Di Setia YKPN ada seseorang membagikan Injil kepada dia dan dia bertobat di sana. Ya, setelah lulus ada banyak alternatif pekerjaan yang harusnya dia ambil karena dia punya banyak koneksi yang bisa memungkinkan untuk itu. Tetapi karena turning point yang terjadi di Jogja, dia memutuskan untuk jadi full time. Jadi melayani di gereja dan akhirnya sama-sama bertobat di Jogja, tapi akhirnya Tuhan pertemukan kami berdua di Jakarta sampai menikah akhirnya. Dan akhirnya bersama-sama juga menghidupi panggilan yang dulu saya pengen jadi orang kaya, mau kerja jadi pelaut supaya cepat dapat duit. Akhirnya Tuhan rubah, akhirnya jadi full time. Ya bekerja dulu saya bekerja dulu. Dan akhirnya tiba di satu saat Tuhan taruh ya beban untuk karena live group pada waktu itu bertambah banyak, sehingga Pastor Joe bilang sama saya, Jayadi orang makin banyak bagaimana ini? Kamu mau biarkan mereka? Dan itu juga satu momen di mana saya harus mengambil keputusan untuk menjadi full time. Jadi kami menjadi misionaris di sana dan puji Tuhan juga sekolah yang kami rintis masih tetap berjalan. Hubungan kami baik dengan mereka. Bahkan kami secara pribadi saya terus berdoa untuk bagaimana saya bisa membagikan Injil, membagikan kesaksian kepada mereka. Yang kami lakukan adalah groundbreaking ya, bagaimana kami membajak tanah itu dan kami sedang berdoa Tuhan bagaimana caranya kami bisa membagikan Injil kepada mereka. Bahkan tadi malam kemarin malam ya, tadi malam istri saya bilang ya, karena ikut L113 dia diingatkan kembali untuk bagaimana terus berdoa bagi mereka. Who knows? Who knows? Suatu saat Tuhan akan melawat mereka. Dan satu hal ya, mungkin ini kesaksian yang terakhir sebelum saya akan membagikan firman Tuhan. Setelah saya bertobat, saya sangat mengklaim sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Saya menunggu selama kurang lebih 24 tahun. Ya, saya mungkin merasa aduh mustahil untuk papa saya dan mama saya bisa bertobat. Tetapi sejak saya bertobat, hidup saya diubahkan di Jogja. Saya kirim surat kepada mereka, meminta maaf kepada mereka, bahkan mengampuni mereka karena mereka melakukan banyak hal dalam hidup saya yang tidak baik. Dan apa yang terjadi sejak saat itu saya berdoa. Dan 1,5 tahun yang lalu, papa saya bertobat. Papa saya dibaptis, mama saya bertobat, dibaptis, dan juga adik perempuan saya dibaptis. Yogyakarta melakukan banyak hal di dalam hidup saya. Oleh karena itu saya mau mengatakan begini, saya sangat mengapresiasi kesetiaan Pastor Jimmy dan Ibu Yanti. Saya juga bukan cuma ketemu Pastor Jimmy, Ibu Yanti di Jogja. Kami sempat sama-sama juga di Surabaya. Saya masih ingat kenang-kenangan naik mobil Jimmy keliling sama-sama dengan beliau. Ketika merintis gereja di sana. Ya, dan saya sangat mengagumi Pastor Jimmy. Kenapa? Karena kesetiaannya akan visi ini, akan misi ini. Itu tidak berubah. Dan bahkan saya sangat percaya sekali akan ketika saya mempersiapkan firman ini, ada satu kata yang namanya accelerate. Ada satu percepatan. Bahkan justru pandemi ini akan merubah. Ya, mungkin kita melihat bagaimana terjadi akselerasi itu. Berdoa dan percaya akselerasi itu akan terjadi. We don't know how. Tetapi Tuhan bisa create everything untuk terjadinya akselerasi ini. Dan oleh karena itu, saya sampai hari ini, bahkan istri saya mengatakan, ada beberapa pemimpin di Kegerakan Maranatha Campus Ministry. Dan salah satunya adalah Pastor Jimmy adalah termasuk pemimpin kami. Ya, dan saya sangat menghargai itu dan saya terus mengingat itu.
Karena itu saya sangat menghargai sekali. Dan oleh karena itu saya juga mendorong Jemaat Every Nation Jogja dukung pemimpin saudara. Karena mereka telah mengubahkan banyak melalui hidup mereka. Banyak orang telah diubahkan hidupnya. Termasuk kami berdua. Dan oleh karena itu saya percaya dengan segala macam dinamika, dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu adalah bagian daripada journey, perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi oleh karena itu, ya, karena hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pastor Jimmy, ya, setelah minggu yang panjang dengan Gospel Explained, ya, saya diberikan kesempatan untuk series break pada hari ini, ya. Dan oleh karena itu, saya akan sharing sesuatu, berbagi, ya, dan sambil bercerita juga dengan jemaat ini, ya, yang begitu emotionally begitu melekat dengan hidup saya. Ya, jadi saya mau berbagi sesuatu hal dan saya akan share screen. Topik saya sangat sederhana pada pagi hari ini, ya. Saya mau berbagi tentang hal ini, bahwa kita mau belajar untuk hidup di dalam kendalinya Tuhan, ya. Jadi saya akan berbagi mengenai hidup di dalam kendalinya Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-11 saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Jadi Pengkhotbah pasal yang pertama, ya, saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Jadi kalau sudah sampai di sana, ya, mari kita buka sama-sama Pengkhotbah pasal yang pertama, pasal yang ketiga, saya agak itu. Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Topik kita pada hari ini adalah hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di sana ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa berfellowship, kami bisa beribadah, menikmati hadirat-Mu Tuhan dengan jemaat Every Nation Yogyakarta. Berkatilah kiranya pemberitaan firman-Mu, berkatilah kiranya kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa belajar dari firman ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Satu judul di mana saya akan memulai dengan justru mempertanyakan, apakah benar-benar hidup ini bisa dikendalikan? Ya, selama pandemi ini banyak hal yang kita belajar, termasuk salah satunya banyak hal ternyata yang sulit atau yang tidak bisa kita kendalikan. Dan pembacaan yang baru saja kita baca tadi itu adalah tulisan daripada Raja Salomo, ya.
seorang raja yang luar biasa, yang kalau pada zaman ini mungkin kita sebut sebagai seorang Superman, ya, seorang yang sangat berhikmat, seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat bijaksana. Tetapi di dalam tulisannya, dia mengejutkan kita karena ada beberapa hal yang dia akui bahwa ternyata kita akan belajar sama-sama ada beberapa hal yang kita akan lihat di sini. Apakah hidup ini ada di dalam kendali Tuhan atau justru kadang-kadang kita berusaha untuk mengendalikannya. Jadi slide ini saya tunjukkan kepada kita ya. Sorry ini katakan apa ya. Jadi ini adalah pelayanan kami di sekolah ATKP Medan ya. Jadi selama masa pandemi ini kami melayani tetap berjalan, semua yang offline masih bisa kami lakukan. Dan karena ini adalah sekolah semi kedinasan, jadi tinggal di asrama, semua mahasiswa ada di dalamnya dan saya melayani masuk ke dalamnya. Dan kalau bisa dibilang semua serba terkendali, semua serba terkontrol, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya? Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu, ya. Sebulan yang lalu saya terkejut, ya. Mengapa? Karena setelah dilakukan swab test, ada 54 taruni yang positif COVID. Dan saya sedikit ketakutan juga karena saya berinteraksi dengan anak-anak ini. Salah satu yang ada yang memakai masker itu juga dia adalah orang yang terkena juga dengan COVID, ya. Dan saya selalu bercerita dengan mereka, tapi bersyukur ya, karena saya masih tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi teman-teman mari kita ikuti protokol kesehatan, ternyata ini sangat menjaga sekali ya. Jadi ada beberapa adik-adik di sini yang kami layani ini, mereka terkena, ada yang OTG, ada yang bahkan dengan gejala sampai mereka harus dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa yang kehilangan indera penciuman, bahkan indera perasa mereka hilang. Dan saya sempat jadi ketakutan. Saya bertemu dengan mereka dan bersyukur sekarang sudah 1 bulan yang lalu ya. Jadi in control, jadi terkendali. Jadi saya karena ketakutan saya adalah saya sendiri mungkin bisa terkena dan bisa saja juga keluarga saya juga akan terdampak dengan COVID ini. Tapi puji Tuhan ya, saya aman ya. Tuhan lindungi saya, Tuhan jaga saya. Dan beberapa adik-adik ini sekarang sudah dalam proses pemulihan. Mereka ada yang sudah kembali lagi dari rumah sakit. Dan ada beberapa yang masih positif, tinggal extend untuk menunggu 7 hari lagi. Ya, jadi puji Tuhan saya dilindungi. Dan pada hari ini seorang raja yang luar biasa, King Solomon, mengajarkan kepada kita. Di ayat yang pertama, di Pengkhotbah 11 ini dia katakan begini. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kata lemparkanlah rotimu ke air ini adalah satu kebiasaan pada zaman kuno, di mana khususnya di budaya Mesir ada kebiasaan roti di sini bukan selalu roti yang seperti dalam gambaran kita, roti yang sudah masak, yang sudah jadi, ataupun roti biskuit. Kalau dilempar ke air kan langsung meleleh, langsung hilang. Tetapi di sini biasanya ya, tradisinya orang Mesir ya, roti itu adalah biji gandum yang nanti akan menjadi gandum. Ya, diolah menjadi tepung yang akan menjadi bahan makanan pokok mereka. Jadi di sini adalah benih gandum atau biji gandum ya. Sehingga kebiasaan di budaya Mesir pada waktu itu, ketika air sungai Nil itu meluap ya, mereka akan melemparkan ya benih-benih gandum itu, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada benih ini ya. Mungkin suatu saat mereka mendapati kembali ternyata benih gandum ini bertumbuh dan berbuah gandum. Atau bisa saja ya, ini akan pergi terbawa arus dan tidak ada apa-apa. Jadi kita mau belajar Salomo di dalam segala kekuasaannya, di dalam segala hikmatnya, di dalam segala kepandaiannya, di dalam segala kekayaannya. Dia mengatakan begini, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Artinya, keinginan kita adalah untuk mengendalikan, mengontrol segala sesuatu.
Tetapi ternyata banyak hal ya, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi ada banyak faktor yang akan mempengaruhi kita melihat keadaan sekeliling kita, dan ya, kadang-kadang itu di luar kendali kita. Ada musim pancaroba kita, di Medan sekarang sudah mulai musim hujan. Ya, di daerah saya biasanya sekarang musim hujan, kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada hujan, bahkan terjadi musim kekeringan. Ya, ayat yang kelima, Pengkhotbah 11 mengatakan begini, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikianlah juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kebenaran pertama yang saya mau bagikan pada hari ini, ya. Dikatakan begini, taburlah benihmu pagi-pagi dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi, Salomo menyampaikan kepada kita banyak hal yang perlu kita lakukan, tetapi kenyataan kebenarannya ada banyak hal yang kita tidak ketahui dan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi pada saat pandemi ini, orang dikendalikan oleh pandemi, orang diatur oleh pandemi. Jadi pengennya kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Banyak rencana di awal tahun, banyak mungkin resolusi, banyak keinginan, tetapi semua berubah. Dan puji Tuhan, seorang Superman, seorang yang super rich, dia mengakui bahwa ternyata ada banyak hal yang tidak kita ketahui dan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi, mari kita menerima keadaan ini dengan mengatakan, Tuhan, bahwa Engkau yang pegang kendali. Ya. Hidup dalam kendali Tuhan kadang-kadang memang tidak enak. Karena sebagai manusia yang berdosa, kita punya kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Ada tabiat-tabiat dosa yang mengajar kita, bahkan memforce kita hidup dengan independen, self-centered, berpusat kepada diri kita sendiri. Tetapi pada hari ini, ya, kita belajar. Bahkan seorang raja yang bijaksana, dia mengakui ada banyak hal yang tidak diketahui, yang tidak dia ketahui, dan tidak kita ketahui, dan yang tidak bisa dia kendalikan, dan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ini kebenaran pertama. Being human, menjadi manusia, adalah menjadi terbatas. Kita tidak bisa menjadi Superman. Kita tidak bisa menjadi segala sesuatu. Kita memiliki batasan. Kita memiliki hal-hal yang akan membatasi kita. Baik itu di diri kita maupun keadaan yang ada di sekeliling kita. Hanya karena kita tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, bukan berarti Tuhan tidak tahu dan tidak dalam kendali. Ini juga poin yang kedua yang saya mau bagikan. Tadi kita tidak tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi ini adalah antidot. Ya, ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti. Bahwa ya, kita terbatas, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi Tuhan tahu, Dia mengerti, Dia ada dalam kendali. Ayat yang kelima tadi mengatakan seperti ini. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Di dalam situasi yang serba tidak menentu, dalam keadaan bahkan kita dihantui dengan krisis, dihantui dengan berbagai macam hal-hal. Ada kabar baik kita dengar, ada kabar yang bahkan opositnya terbalik. Yang kita dengar di waktu yang bersamaan. Itu akan membingungkan kita. Tetapi di sini kita belajar. Yes, kita tidak bisa kendalikan itu.
Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu. God, He is at work. Dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia mengendalikan keadaan ini. Amsal 3 ayat yang kelima. Raja Salomo yang juga menulis, dia mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya, artinya apa? Kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan segala sesuatu. Dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita bisa lihat. Kita tidak menyadarinya. Dan saya makanya tadi ketika saya mengatakan kepada Pastor Jamie, bahkan kepada gereja IN Jogja, akselerasi. Mungkin kita tidak lihat itu pada waktu-waktu ini. Tapi saya mau percaya dengan iman bahwa itu akan terjadi di gereja Every Nation Jogja. Ya, percayalah bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu untuk kebaikannya, untuk kebaikan kita. Dan karena kita dapat, ya, jadi ini statement yang agak sedikit rumit, tetapi sesederhananya saya mau mengatakan begini. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, Dia sedang melakukan sesuatu, makanya sikap kita adalah mempercayakan hidup kita kepadanya. Orang bisa ngomong percaya kepada Tuhan, tapi belum tentu dia bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini soal yang lain, ini soal yang berbeda. Banyak orang bisa ngomong percaya, tapi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu soal yang lain. Mengapa? Karena ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, semuanya menjadi terkendali. Semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Ini ada satu kesaksian ya yang saya mau bagikan. Ini adalah Purple Book Class yang kami lakukan, dan salah satu, saya tidak perlu sebut namanya, salah satu peserta Purple Book Class ini adalah jemaat kami yang sering juga datang ke rumah kami ya. Dan ya sedih, kenapa? Karena dia diketahui bahwa dia terinfeksi COVID. Dan ketika kami mendengar itu, kami sepertinya panik. Ya, itu bagaimana ini? Bagaimana dengan keluarga kami? Jadi waktu-waktu belakangan ini banyak menyasar COVID kami. Ya, dan itu juga mengajar kami untuk lebih berhikmat untuk bagaimana melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya dia setelah diswab, dia diketahui bahwa dia menderita COVID. Dan karena adik kita ini, dia dari luar kota, dia bekerja di Medan. Dia dulu kami layani sejak dari kampus ya. Dan dia sekarang ada dalam gereja, dia juga bekerja. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah diketahui positif? Kan dianjurkan untuk isolasi mandiri atau mereka harus mencari rumah sakit yang mau menampung mereka. Dan karena pemerintah Kota Medan dia mengatakan bahwa mereka tidak lagi menerima pasien dari luar daerah ya, khusus untuk Kota Medan, karena ada banyak kabupaten di sekeliling Kota Medan. Jadi mereka mengatakan tidak bisa menerima pasien-pasien dari luar kota. Dan ketika kami mendengar adik kami ini terinfeksi, wow, bagaimana ini? Apakah kita akan pulangkan dia? Kita akan mengisolasi dia? Bagaimana? Yang jelasnya kita pada waktu itu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Kita berdoa bagi dia. Dan kita percaya Tuhan ada dalam kendali dalam waktu-waktu ini. Dan apa yang terjadi? Ya, setelah dia di swab di rumah sakit, di mana ada juga jemaat kita yang punya teman menyarankan dia untuk melakukan swab di rumah sakit ini. Dia datang kembali ke rumah sakit ini, ada satu rumah sakit yang sedikit baru di Kota Medan ya. Dan akhirnya mereka menceritakan keadaan mereka seperti apa. Mereka dari luar kota, mereka tidak tahu akan kemana, harus dikarantina di mana. Tetapi apa yang terjadi? Belas kasihan, kemurahan Tuhan turun kepada mereka. Mereka disambut, mereka diberikan kemudahan oleh rumah sakit itu. Tidak apa-apa, kalian akan kami rawat di tempat ini. Akhirnya sampai hari ini mereka ada di rumah sakit ini dan sangat membangun iman kami. Kenapa? Karena mereka menceritakan mereka diperhatikan, mereka dikontrol, mereka diberikan suplai makanan yang baik, dirawat oleh dokter. Sementara saya mendengar cerita dari adik-adik yang saya layani di sekolah penerbangan itu, mereka berkeluh kesah dengan perawatan yang mereka alami di beberapa rumah sakit. Dan puji Tuhan, adik kita ini sekarang dia dirawat dan bahkan dia sama dengan teman satu kosnya, satu daerah dengan dia, mereka ada di sana dan kondisinya dia semakin baik. Inilah
penting untuk kita belajar mempercayakan hidup kita. Ketika kami melihat itu, kami nggak tahu bagaimana harus mengatasi ini. Tetapi kita percaya, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Dia yang akan mengendalikan segala sesuatu. Amin. Amin, ya. Saya percaya kita semua kita akan dikuatkan karena firman ini mengatakan kepada kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam kendali dalam situasi ini. Penulis yang sama, ya, Raja Salomo, di ayat yang ke-12 dia mengatakan begini, di pasal yang ke-12, lanjutan dari tulisan-tulisan akhirnya, ya. Dia mengatakan begini, Pengkhotbah 12 ayat 1, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu." Wah, ada banyak anak muda di sini nih. Wah, senang sekali lihat Abe, ada Pauline, ada Debra, dan ada beberapa anak-anak yang lain di sini, anak-anaknya Pak Agung, ya. Wah, luar biasa kalian melayani Tuhan pada hari ini. Firman ini berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Salomo, dia mengingatkan kita karena dia memiliki pengalaman melewati masa-masa itu. Jadi, dalam situasi yang tidak terkendali, dalam keadaan di mana kita serba tidak tahu, Tuhan dalam kendali. Dan mari, yang pada kesempatan ini, berita yang kita dengar, hal yang kita lihat kadang-kadang tidak baik, mari kita justru mengingat Tuhan kita, mengingat pencipta kita, mengingat siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Dan untuk itu, ya, SIN saya akan selesai. Hidup dalam kendalinya Tuhan, ya, artinya menghidupi kehidupan yang takut akan Dia. Tapi bagi kita sebagai gereja Every Nation, saya merubah dengan mengatakannya, hidup dalam kehidupan yang menghormati Dia. Di dalam pasal 12 ayat 13, Raja Salomo mengatakan seperti ini. Akhir kata, ini satu summary, satu kesimpulan, penutupnya. Dia mengatakan begini, dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hidup yang dikendalikan oleh Tuhan, Tuhan yang dalam kendali, kita perlu merespon dengan menghidupi kehidupan yang menghormati Dia. Pada zaman ini, pada waktu ini, ketakutan itu begitu real, begitu nyata di mana-mana. Takut COVID, takut virus, takut masa depan, takut bagaimana karir kita, takut akan penghidupan kita. Begitu banyak ketakutan-ketakutan yang meneror kita pada hari-hari ini. Tetapi ada antidote, ada cure, ada obat untuk menyembuhkan kita, untuk memampukan kita overcome semua ketakutan-ketakutan yang salah. Fear factor, faktor-faktor yang menakutkan kita. Pengkhotbah mengatakan, takut itu adalah takut akan Allah. Amsal 14 ayat 26 mengatakan begini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita sekarang mau masuk di adaptasi kebiasaan baru, orang nggak tahu bagaimana. Makanya saya senang sekali tadi melihat ada ibu, ya, bahkan ya hampir seumuran dengan oma saya, ya, sudah 80-an tahun, masih bisa beradaptasi dengan teknologi yang begitu. Kadang-kadang orang bilang begitu complicated, tetapi bisa melakukan itu. Ini bisa kita lakukan. Semuanya ini bisa kita adaptasi. Mengapa? Kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan memampukan kita untuk beradaptasi di dalam kebiasaan yang baru ini. Memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan. Bahkan di dalam menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Jadi inilah antidot. Ini adalah hal yang perlu kita lakukan untuk merespon apa yang sedang terjadi pada waktu-waktu ini. Hidup dalam kendali Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa pada waktu-waktu ini banyak hal out of control. Jadi kalau di sekolah penerbangan ada jurusan di mana mereka khusus PLLU namanya, pemandu lalu lintas udara. Mereka adalah orang yang punya otoritas penuh
untuk mengatur segala sesuatu. Karena salah saja mereka mengatur atau pilotnya tidak taat sama mereka, bisa terjadi kecelakaan beruntun di udara sana. Betapa pentingnya kontrol mereka. Dan pada hari ini, kita mau mengizinkan Tuhan yang mengontrol hidup kita. Hidup dalam kendalinya Tuhan. Saya sendiri, bahkan khususnya istri saya ini adalah orang yang saya bersyukur akan dia. Tetapi dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Pengen segala sesuatu harus dalam kendali. Jadi kadang-kadang saya, harus begini, harus begini. Jadi makanya kadang-kadang juga, apaan ini? Tetapi saya bersyukur bahwa justru ini yang sangat menolong kehidupan saya. Untuk saya bisa melewati 19 tahun pernikahan dulu di Jakarta dengan situasi yang ya bahkan dulu dengan perubahan-perubahan yang terjadi sampai di Aceh, di mana ya kita harus berjuang, kita harus menghadapi realitas, dan dia adalah orang yang ya saya bersyukur kami berdua kan kombinasi, dia bilang dia begitu bijaksana. Kalau dia selalu bilang kan saya beriman. Ya itu memang bagian saya. Saya nggak lihat apa-apa. Tapi saya percaya. Tapi dia selalu ingatkan, bijaksana loh, hati-hati. Jadi saya bersyukur akan hal itu ya. Jadi kadang-kadang Tuhan mengendalikan kita juga melalui istri ya. Gitu ya maksudnya. Khusus yang bapak-bapak sama suami-suami. Jadi hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan saya mau percaya sekali. Bahkan kita sebagai movement. Kita berapa minggu yang lalu kita bisa ikut conference bersama-sama. Itu nggak pernah kejadian seperti itu. Tetapi justru itu terjadi di masa di mana sulitnya orang untuk bisa bertemu. Justru kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari China, dari Brunei. What a God. Tuhan yang seperti apa yang kita punya. Bahwa dia mengatur, dia mengendalikan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat loh, yang terakhir dibilang begini, bagi mereka yang mengasihi dia. Hidup yang dikendalikan oleh Tuhan adalah hidup karena kita mengasihi dia. Hidup yang dikendalikan oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan, adalah karena kita mengizinkan, kita mempercayai dia, kita percaya kepada dia, dan kita mempercayakan hidup kita kepada dia. Doa saya pada hari ini, Jemaat Every Nation Jogja, siap-siap untuk akselerasi, percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, dan dia mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan mari, waktu-waktu ini, kita fokuskan hidup kita untuk menghormati dia, untuk menjadikan bangsa murid Tuhan. Karena dari kota ini, seperti apa yang disaksikan Pastor Jimmy, ada banyak katalis-katalis, ada banyak world changer, ada banyak pengubah-pengubah dunia yang akan kirimkan dari tempat ini. Oleh karena itu, mari izinkan saya, Pastor Jimmy, saya akan menutup di dalam doa sebelum saya kembalikan kepada Pastor Jimmy. Izinkan saya berdoa, mari kita berdoa. Dan pada pagi hari ini, jikalau ada yang mungkin yang mengatakan, Tuhan, banyak hal out of control, hal di luar kendali, mari datang kepada Tuhan untuk, ya mungkin kita sudah ngomong kita percaya kepada Tuhan, tapi mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan jikalau itu Bapak Ibu bisa menaruh tangan Bapak Ibu di dada ya, atau mungkin dalam sikap doa, izinkan Tuhan untuk datang dan memberikan kekuatan. Izinkan Roh-Nya yang kudus, kuasanya yang akan memampukan kita, memberikan kepada kita anugerah demi anugerah untuk bisa melewati, bisa menghadapi ini. Dan pada akhirnya kita bisa melihat, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengizinkan semua itu. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini, apapun itu situasi yang dihadapi oleh jemaat-Mu, apapun tantangan, apapun kehidupan yang sedang terjadi pada waktu-waktu ini, challenging, menantang, mengguncang iman kami Tuhan. Bahkan itu berat ya. Terima kasih bahwa Engkau mengajar kami untuk menjadi realistik. Banyak hal tidak bisa kami kendalikan. Ya. Itu yang kami perlu akui di hadapan Engkau. Dan justru disitulah
kami bisa melihat bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu. Engkau akan turn upside down. Engkau akan memutarbalikkan segala sesuatu. Karena kami sudah melihat di dalam kebenaran-Mu hal-hal yang ajaib yang Engkau kerjakan. Bahkan ada pandemi-pandemi yang lebih besar yang Engkau izinkan, Engkau terjadi di tengah-tengah dunia. Tapi umat, anak-anak-Mu, orang-orang yang mengasihi-Mu melewati. Oleh karena itu pada hari ini aku berdoa, anugerah-anugerah yang melimpah tercurah bagi jemaat-Mu, untuk kami dapat mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Untuk kami mempercayai masa depan kami. Untuk mempercayai kehidupan kami, keluarga kami, karir. Bahkan pasangan hidup kami untuk masa depan kami. God, You are in control. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pastor Jimmy. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh pelayanan firman Tuhan oleh Pastor Jayadi. Dan kalau Pak Jayadi mengatakan tadi ada dorongan dari Roh Kudus dari Tuhan dalam hati beliau bahwa ada akselerasi Jogja, itu kami amini, kami terima. Bagaimana caranya dan bagaimana kapan waktunya kita tidak tahu, tapi pasti Tuhan bekerja. Dan saya juga merasa Pak Jayadi ini, boleh Pak ya share ya, ini begitu banyak perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan Pak Jayadi. Tadi sudah disaksikan dari Jogja, kemudian beliau ke Jakarta bersama-sama. Sebelum ke Jogja kita ke Surabaya dulu Pak ya, Surabaya sama-sama kita merintis gereja di Surabaya. Kemudian dari Surabaya lalu beliau ke Jakarta, di Kelapa Gading lah beliau kemudian full time di situ Pak ya. Betul, di Kelapa Gading. Lalu beliau bersedia dikirim selama tadi sudah kita dengar 7 tahun. Di sana ada sekolah, sampai hari ini masih ada sekolah yang dibangun Pak ya. Masih ada sekolah. Sekolahnya apa Pak? Tramulia apa? Sekolahnya Pak Jayadi, nama sekolahnya? Sekolah Sinar Mulia. Sinar Mulia. Sinar Mulia itu masih ada di sana dan dipercayakan ke orang-orang lokal. Lalu beliau ke Medan sampai hari ini. Nah, Pak Jayadi ini juga pernah dikirim ke Aviation di Filipina untuk sekolah selama 4 bulan ya, School of World Mission ya Pak. Jadi Pak Jayadi adalah orang yang pertama yang dikirim, betul Pak ya? Saya kedua setelah Pastor Nur. Oh, setelah Pastor Nur. Ya. Jadi Pak Jayadi ini orang kedua. Dari Jogja juga, Pastor Nur juga, Bapak Ibu sudah tahu ya, dari Jogja juga. Pastor Nur bahkan sempat dikirim ke Afghanistan juga 7 bulan Yes. itu. Lalu Pastor Jayadi lah orang kedua. Jadi saya yakin bahwa Pak Jayadi Bu Asriamba ini belum selesai pekerjaan Tuhan, tidak settle di Medan nih. Yang saya dapatkan kalau untuk Jogja akselerasi, yang saya rasa nih impresinya kuat sekali, Pak Jayadi akan ke bangsa-bangsa nih Pak. Wow, itu masih dibilang mengkompong katanya. Kita akan melihat misioneri pertama kita yang kita kirim ke bangsa-bangsa ini, hopefully Pak Jayadi Bu Asriamba. Jadi bersiap-siap Pak untuk next perubahan, dan sungguh kombinasi yang luar biasa. Kalau Pak Jayadi, saya kalau dekat Pak Jayadi semangat terus ya beliau. Saya nggak pernah lihat nih beliau sedih ya. Saya selalu bersemangat. Dan Bu Asri, puji Tuhan kombinasi yang Tuhan berikan, pasangan ini jadi seimbang ya. Karena kalau Pak Jayadi gas-gas terus, ya, apa? Cross culture. Iya Pak. Kalau Pak Jayadi gas-gas terus, ini Bu Asriama yang ngerem-ngerem ya, supaya seimbang. Jadi kalau gas terus nabrak nanti ya, kalau ngerem terus juga nggak kemana-mana, ini seimbang. Jadi juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita bagi suami, dengar-dengar juga istri kita punya suara, ya. Tentu saja bukan DKI dikontrol oleh istri, bukan, tetapi banyak hal dalam banyak area saya percaya bahwa suara istri itu juga menyelamatkan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa istri itu penolong ya. Penolong loh. Kalau penolong kan berarti lebih kuat, bukan kuat fisiknya, tapi kuat intuisinya, kuat rohaninya,
kuat secara psikis. Jadi saya yakin kalau sebagai penolong berarti istri juga menjadi penolong bagi kita, termasuk dalam karir pekerjaan usaha. Jadi di sini yang punya istri dan nanti yang akan punya istri sudah dengar ya suara istrinya ya, dan firman Tuhan jelas sekali mengatakan kalau kita para suami tidak melindungi, tidak berbuat baik, doa kita juga terhalang. Ya, kita tidak diberkati, susah ya, secara ekonomi juga susah. Jadi saya sekali lagi terima kasih Pak Jayadi tadi mengingatkan saya bahwa ini harus diadres ke keluarga di Ebenezer Jogja yang punya istri dan akan punya istri. Dengarlah suara istri saudara, bukan berarti dikontrol oleh istri, tetapi Tuhan memberikan penolong. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelayanan Pastor Jayadi, Ibu Askia, keluarga. Berkati pelayanan Pak Jayadi dan Ibu Asri, Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Dian Teresia, Enoch, dan Israel. Kami berdoa Tuhan, tangan kasih karuniamu, anugerahmu menjaga keluarga ini dari setiap kelemahan, dari setiap penyakit yang menular, dari setiap rancangan yang jahat dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarga ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, dan biasanya firman dibagikan itu kami amini dan akan bertumbuh dalam setiap hati kami yang subur dan berbuah pada saatnya sesuai dengan anugerah-Mu yang bekerja pada tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bahwa hidup kami ada di dalam kendali-Mu. Kami tidak perlu takut, karena Tuhanlah yang menguasai, yang mengendalikan seluruh hidup kami. Yang kami perlu lakukan adalah bekerja sama dengan Engkau Tuhan, bekerja sama dengan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, agar kami memilih jalan yang seturut dengan kehendak, seturut dengan rencana-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Bahwa hidup ini adalah untuk menghormati Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Jadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di ruang Zoom pada pagi siang hari ini, juga jemaat-Mu yang tidak hadir. Kau juga Tuhan yang sama yang menjaga, melindungi, menyertai, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan amin. Terima kasih Pastor Jimmy dan semua jemaat. kasih. Kami akan pamit karena sebentar lagi ibadah IN Medan akan dimulai. Betul Pak Tuhan memberkati. Jayadi. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Berkati, Tuhan Pak. berkati dadah ya. Ya. Terima kasih sama-sama, Bu. Bye. Baik Pak Edward, bye bye ya, bye bye semua. Thank you all.